Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Polling Podcast bareng Link. Podcast yang membahas berbagai topik menarik nih seputar edukasi dan literasi keuangan pastinya. Nah, karena saat ini kita sedang di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, maka episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu hijrah finansial. Singkatan dari halal, investasi, jelas, rasional, aman, dan hasil berkah. Hijrah finansial ini, teman-teman, adalah proses transformasi pengelolaan keuangan pribadi agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, tema ini nih sangat penting karena Ramadan sering menjadi momentum bagi banyak orang untuk melakukan perubahan nih ke arah yang lebih baik pastinya, termasuk dalam mengelola keuangan secara lebih bijak dan sesuai prinsip syariah. Dan tentunya kita tidak sendirian ya hari ini. Hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa dengan Mas Husai dari PT Pegadaian. Halo Mas. Halo Mbak. Ya, yang akan membagi wawasan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan cara yang halal, aman, dan juga memberikan manfaat jangka panjang ya Mas ya. Iya, betul sekali. Iya. Ya Mas, apa kabarnya nih Mas hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga nanti kita diberikan keberkahan sampai nanti selesai Ramadan. Amin. Ya amin. Nah ngomong-ngomong nih Mas, belakangan ini kesibukannya apa aja sih? Belakangan ini memang kebetulan karena di operasional di bulan Ramadan memang nasabah Pegadaian itu memang lagi rame-ramenya Mbak. Jadi memang di bulan Ramadan momentum ada yang mau mudik, ada yang memang mau penambahan modal usaha sehingga pelayanan kami lumayan meningkat di bulan Ramadan. Wow, jadi banyak ya yang datang ke Pegadaian ya? Iya betul. Iya. Nah kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Boleh. Oke. Dari PT Pegadaian ini banyak melakukan pelayanan-pelayanan gitu Betul, ya. betul. Nah, apa aja sih produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat? Baik, mungkin saya mulai. Pegadaian itu punya 3 entitas usaha. Ya. Yang pertama itu layanan gadai, yang kedua layanan pembiayaan, dan yang ketiga adalah layanan emas. Nah, jadi di ketiga layanan itu masing-masing layanan mempunyai produk-produknya tersendiri. Seperti layanan gadai itu bisa gadai emas, gadai elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembiayaan itu dikhususkan untuk masyarakat yang memerlukan modal usaha, sehingga bisa pengajuan untuk mendapatkan modal usaha. Dan yang ketiga layanan emas yang memang lagi booming-boomingnya nih. Jadi untuk layanan emas kami punyai produk cicil emas dan juga ada tabungan emas seperti itu Mbak. Banyak ya. Iya. Dan itu sangat-sangat berguna buat masyarakat ya pastinya. Ya. Nah, untuk persyaratannya apa aja sih? Gitu. Jadi untuk persyaratannya sebenarnya tergantung nanti produk yang mau diambil yang apa ya. Jadi memang kalau bisnis inti kami yang pertama itu memang di gadainya itu. Jadi teman-teman misalkan nasabah mau gadai, dia cuma untuk menyiapkan kartu identitas seperti KTP, kemudian membawa barang jaminannya. Nah, jadi nanti ketika nasabah datang ke outlet kami, barang jaminan itu nanti kami nilai. Nah, berapa nanti bisa diberikan pinjamannya seperti itu. Nah, persyaratan untuk investasi emas. Apalagi untuk investasi emas sekarang. Investasi emas sekarang juga sudah bisa dilakukan di aplikasi kami. Aplikasi namanya Tring by Pegadaian. Jadi enggak harus ke outlet kami, tinggal download, daftar dan lain sebagainya seperti aplikasi pada umumnya. Bisa sudah mulai transaksi, mau dicicil emas, mau dia tabungan emas, bisa semuanya terfasilitasi di aplikasi itu. Pegadaian ini ada menyediakan layanan berbasis konvensional dan syariah tidak sih? Iya betul. Jadi kami memang ada yang konvensional, ada yang syariah, dan kebetulan saya yang di syariah nih. Nah, jadi untuk sebenarnya apa sih bedanya biasanya kan ditanya konvensional syariah, apa sih bedanya? Yang pertama tentunya karena syariah
landasannya pasti di akadnya. Iya. Di akad itu yang menentukan perbedaannya konvensional dengan syariah. Kemudian akadnya apa sih yang dipakai di pegadaian syariah gitu kan? Kalau untuk produknya gadai itu ketika teman-teman gadai itu ada 2 akad yang dipakai. Iya. Yang pertama itu akad rahan, yaitu akad gadainya. Iya. Kemudian akad ijarah, itu akad jasa simpannya. Jadi ketika teman-teman gadai, akad rahan itu yang mengeluarkan uang pinjaman. Kemudian untuk akad ijarah itu yang memberikan tarif kepada teman-teman ketika barang disimpan di tempat kami kenakan tarif karena barangnya sudah disimpan di tempat kami, seperti itu. Iya. Jadi ketika nasabah melakukan pelunasan, yang harus dibayar tentunya uang pinjaman yang sudah diberikan waktu pencairan dan jasa titip yang sudah dia pakai selama berapa lama dia gadainya, seperti itu. Seperti Heeh. itu. Nah, saya mau bertanya nih Mhm. sebagai generasi muda. Mhm. Tadi kan sudah kita bahas tentang gadai. Iya. Nah, apa sih keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh untuk dari masyarakat dan generasi muda ini untuk investasi emas di pegadaian? Oke. Berarti ini ke investasi emasnya ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau investasi emas sebenarnya kita lebih ke pemahaman tentang emasnya dulu. Iya, Nah, emas ini kan sifatnya itu dia menyimpan nilai. Jadi misalkan kita menyimpan uang, anggap aja kita menyimpan uang hari ini 10 juta, ketika 2-3 tahun atau sampai 5 tahun ke depan tentunya uang 10 juta ini beda dengan 10 juta waktu 5 tahun ke depan. Beda dengan emas. Ketika kita nyimpan emas 10 gram di hari ini, ketika 5 tahun ke depan emas itu akan tetap mempunyai daya beli yang sama ketika di 5 tahun yang sebelumnya. Mungkin bisa dicontohkan kemarin ini cerita dari atasan saya sih Mbak ya. Iya, boleh. Dia ini punya 2 anak nih. Iya. Anak yang pertama dia sekolah di sekolah swasta lah. Ketika yang kakaknya ini masuk, itu biaya pendaftarannya itu 25 juta. Wow. Nah, 25 juta di awal masuk nih. Kemudian 2-3 tahun berikutnya kan nanti adiknya yang nyusul nih dan mau ke sekolah itu lagi. Kemudian beliau ketika itu harga emas di 1 juta rupiah lah per gramnya ya. Iya, Jadi masih murah. masih murah. Jadi ketika itu seandainya beliau menyimpan uang, ketika masuk yang adiknya lagi tentunya uang biayanya juga ikut naik nih. Uang 25 juta tentunya nggak cukup. Tapi beliau beli cicilan emas dengan 25 gram dicicil. Kemudian ketika lunas beliau dapat emasnya 25 gram. Dan ketika anaknya tadi masuk sekolah yang seperti kakaknya tadi, biayanya sudah naik jadi 40 juta. Tapi dia sudah 25 juta ini 25 gram maaf. Nah 25 gram dijual pada saat itu tentunya naik juga. Mungkin sekitar 45 juta. Jadi uang yang disimpan 25 juta tapi dalam bentuk logam mulia emas tadi, ketika dibelikan di tahun berikutnya masih bisa untuk membeli barang walaupun barangnya sudah naik. Seperti itu. Perbandingannya seperti itulah. Ya, sangat menguntungkan. Iya, betul. Iya. Kan Mas, nah jadi pada awal tahun kemarin itu sempat terjadi kasus gagal bayar investasi emas oleh perusahaan JWR di Cina. Pernah dengar ya Mas? Iya, betul. Nah, akibat lonjakan penarikan saat harga emas global meningkatnya Mas. Nah, dalam hal ini gimana sih Pegadaian menjamin ketersediaan cadangan emas fisik? Oke, baik. Kalau itu jadi keterkaitannya kita dengan produk tabungan emas. Nah, pertama dulu produk tabungan emas itu karena syariah ya, itu untuk akadnya itu jual beli. Nah, jual beli ketika nasabah menabung itu dia beli emas di kami. Ketika nasabah mau dijual emasnya, kami keluarkan emasnya, seperti itu. Jadi di akad jual beli itu ada 3 syarat. Ada penjual, ada pembeli, ada barang. Nah, jadi ketika nasabah kami melakukan top up pembelian emas digital, itu fisik emasnya juga harus ada. Jadi kami punya stok emas nih, misalkan 1 kilo misalkan. Ketika mbaknya beli
1 gram. 1 gram dipindahkan ke saldonya Mbak, seperti itu. Jadi kami ada stoknya yang setiap saat ketika nasabah mau ambil atau mau dijual, itu langsung dipindahkan alokasikan ke rekening-rekening nasabahnya, seperti itu. Oh, seperti Jadi memang fisik emasnya itu ada ya. dan 1:1 sesuai dengan di aplikasi yang tertera. Jadi sangat mustahil sampai ke gagal bayar seperti itu, Iya. karena emasnya memang ada dan itu salah satu syaratnya agar akadnya tadi sesuai syariah. Iya, Ada betul. penjual, pembeli dan ada barangnya, seperti itu. Yang konvensional sistemnya seperti itu juga. Iya, jadi konvensional sebenarnya itu produk tabungan emas, dia channelingnya ke syariah. Jadi produk syariah yang mereka jual seperti Oh, itu. seperti itu. Jadi kayak di include gitu. Iya, ini bisa kok melayani yang syariah tabungan emasnya seperti itu. Iya, iya. Nah, dari Pegadaian sendiri, selama bulan Ramadan ini, apakah Pegadaian menyelenggarakan program atau kegiatan atau event tertentu gitu? Kalau untuk di bulan Maret nih Mbak ya, Iya. ada 3 nih event-event kami. Yang pertama, di seluruh outlet Pegadaian se-Kalimantan, kami menyediakan cuci emas gratis. Jadi teman-teman siapa nggak harus emasnya harus digadai dulu atau apa, emas dari rumah mau dicuci ke Pegadaian silahkan, semua outlet kami melayani dan gratis. Kemudian yang kedua, kami juga ada bazar emas. Jadi setiap outlet kami ada nasabah yang nggak bisa menebus lagi, itu barangnya kami lelang dan kami bazar, kami pajang di outlet kami. Jadi siapa tahu nanti mau cari emas, dengan tentunya emasnya sudah sudah dipastikan asli karena sudah masuk Pegadaian, sudah kami uji dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua tadi ada bazar emas, silakan kalau mau dipilih, mau dibeli kayak gitu kan buat lebaran nanti boleh. Kemudian yang ketiga yaitu ini khusus untuk wilayah Kalselteng. Jadi untuk pembelian cicilan emas itu kami ada promo, setiap pengambilan 5 gram kami berikan potongan Rp5.000 per gramnya. Nah, jadi siapa tahu nanti pengen coba cicil emas. Nah, lumayan ini lagi ada promonya mengurangi nilai pembeliannya seperti itu. Tapi yang menarik tadi itu cuci emas. Itu pasti ibu-ibu pada ya. Itu banyak yang datang ibu-ibunya. Ya, betul. Jadi memang karena memang biasanya nasabah yang datang tuh ibu-ibu kebanyakan ya kan. Nah, jadi dia ini bisa cuci emas, bawa ajakin teman-temannya datang semuanya, ya nggak harus transaksi, silahkan datang aja. Kami sambil tentunya memperkenalkan produk-produk kami seperti itu. Dan mereka tertarik juga. Iya, betul. Dan membeli juga. Ada yang membeli juga, ada yang cuma tanya-tanya. Ya paling nggak kami lebih banyak dikenal jadinya seperti itu. Tapi itu sangat menarik sekali. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Pegadaian ya. Nah, jadi kan ini udah mau lebaran ya, ini udah Ramadan terakhir. Nah, ada nggak sih orang yang melakukan gadai untuk membeli keperluan untuk lebaran? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk biasanya itu orang yang mau mudik ya. Mau mudik nih, dia mudiknya kemana gitu kan, ternyata di rumahnya takut disimpan, digadai dulu biar aman. Kadang motornya, kadang bisa motor. Motornya disimpan biar kan disimpan di sini, diasuransikan dan lain sebagainya, itu lebih aman daripada dia tinggal di kosnya seperti itu kan. Dia pulang kemana gitu. Nah, jadi ada yang seperti itu, ada juga yang memang untuk keperluan lebarannya. Ini suami saya nunggu THR mungkin akhir-akhir mau lebaran baru dapat gitu kan. Gadai dulu. Jadi beberapa nasabah yang seperti itu juga ada. Tadi menarik yang motor itu. Nah, saya ini sebagai anak kos nih saya bingung mau naruh motornya di mana. Apakah di Pegadaian tuh bisa dan persyaratannya apa aja? Jadi kalau untuk sepeda motor misalkan mbaknya nih, sepeda motor itu yang nanti kami simpan, sepeda motornya tentunya, BPKB dan STNK. Nah, kemudian nanti itu dinilai dari kami, kemudian misalkan dapat pinjaman 10 juta. Tapi saya ini mau nyimpan aja, masa mau pinjam 10 juta nanti uangnya kepake nggak bisa nebus lagi. Saya mau nyimpan 2 juta aja deh buat ini, bisa aja.
Oh, bisa. Ambil 2 juta aja, nanti disimpankan. Nanti ketika sudah balik lagi ditebus ya 2 juta, paling ditambah jasa simpannya tadi. Oh, seperti itu. Nggak harus yang senilai maksimalnya, bisa aja. Oh, jadi bisa ya. Jadi Bisa. saya tuh memang bingung sekali mau ditaruh di kos takut gitu. Iya, Jadi bisa di Pegadaian bisa. ternyata. Nah, jadi di Pegadaian ini kita nih misalnya anak muda ya, bisa nggak sih kita ngegadain BPKB motor orang tua kita gitu? Oh, jadi kalau untuk BPKB Iya. itu masuknya di pembiayaan, layanan pembiayaan. Iya. Di situ ada pembiayaan untuk modal usaha, ada juga pembiayaan untuk multiguna. Oh, iya. Nah, jadi untuk usaha tadi itu maksudnya untuk penambahan modal usaha dengan jaminan BPKB tadi. Kemudian untuk multiguna itu untuk karyawan, Iya. untuk karyawan dan juga pegawai swasta seperti ASN kayak gitu. Nah, jadi untuk jaminan BPKB ini memang peruntukannya kalau nggak usaha atau karyawan. Nah, kalau mbaknya misalnya karyawan di mana gitu kan, Yeah. nanti bisa digadaikan BPKB-nya, dapat uang pinjaman, nanti pembayarannya bisa diangsur setiap bulan. Oh, seperti itu ya. Takutnya nanti kalau misalnya beda namanya nih di BPKB sama di KTP kita tuh. Oh, itu. Biasanya itu nasabah dia kan, kemarin saya beli tangan kedua second kayak gitu kan. Itu cuma cukup dilampirkan kemarin misalkan beli kepada siapa, dilampirkan fotokopi KTP yang tangan pertamanya nih. Kemudian tentunya dilampirkan kwitansi pembeliannya pada saat itu. Udah, itu sudah bisa Sangat dimasukkan. simpel ya. Iya. Nah, menurut masnya nih, ada nggak sih rekomendasi investasi buat saya yang sebagai anak kos ini yang uangnya ya pasti dikirim orang tua tidak terlalu banyak gitu. Investasi di Pegadaian. Paling cocok kalau teman-teman kos ini biasanya itu adalah tabungan emas. Nah, tabungan emas ini memang saldonya itu dia nggak harus kita setor langsung 1 gram, nggak harus. Jadi mau setor 10.000, nanti langsung kami konversi dapat 0, berapa sekian kayak gitu gramnya. Nanti terkumpul, nanti 10.000 lagi terkumpul lagi, dan harga emasnya itu nanti tentunya mengikuti harga emas ketika naik juga ikut naik seperti itu. Jadi misalkan nih biasanya malam minggu nongkrong gitu kan, budget 150.000 biasanya kan. Ternyata habis cuma 130, 20.000. Bisa tabung ke Pegadaian lewat aplikasi Tring, langsung bisa dapat saldo emasnya di situ. Nggak harus yang langsung 1 gram, enggak. Kalau kita ke pasar kan beli emas paling minimal nggak 1 gram kita beli kan. Kalau ini 10.000 sudah bisa jadi emas. Wow, mau deh jadinya. Jadi mulai 10.000 ya. Betul sekali. Persyaratannya nih kalau di Tring tuh apa aja? Di Tring itu kita daftar aplikasi kayak biasanya ya, verifikasi KTP, verifikasi wajah dan sebagainya. Nanti sudah muncul, nanti kebetulan ini sampai di pertengahan tahun, kami ada program untuk pembukaan tabungan emas gratis. Jadi nanti ketika install aplikasi itu sudah terbentuk tabungan emasnya. Nah, jadi tinggal ngisi aja lagi. Nah, kalau yang sebenarnya seharusnya itu ketika pembukaan tabungan ada biaya administrasi dan totalnya sekitar 40.000-an lah. Nah, untuk sampai pertengahan tahun ini digratiskan untuk biaya pembukaannya. Jadi ketika ada aplikasi Tring di download, sudah terbentuk tabungan emasnya. Tinggal diisi aja lagi 10.000, 20.000, silakan kayak gitu. Nah, teman-teman buat yang mau nabung emas bisa nih di Tring Pegadaian. Karena simpel banget persyaratannya. Iya. Nah, kalau misalnya saya udah punya 5 gram ya. Amin. Itu bisa nggak nanti dijadiin fisik di Pegadaian? Bisa sekali. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, kalau tabungan emas itu memang 1:1 emas fisiknya itu ada. Jadi ketika di aplikasi pencet nih cetak, nanti dia keluar pilihan outlet yang ketika mau pengambilan. Misalkan pilih outletnya Pegadaian Syariah Palangkaraya. Nanti di situ ada estimasi waktunya. Nih dikirim di tanggal ini. Ya kayak kita belanja online lah. Ini sudah sampai sini, sudah sampai sini. Nah, ketika sudah sampai di outlet kami, dari kami juga menghubungi, di aplikasi juga terlihat, tinggal diambil. Untuk estimasinya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu barangnya sudah datang.
Oh Ah, iya. ah. Kita balik lagi ke gadai. Mm-mm. Jika misalnya orang itu tidak bisa membayar yang sudah dijamin iya. itu ada kompensasinya nggak sih? Sebenarnya kan kalau gadai itu jangka waktunya adalah 120 hari atau 4 bulan. Oh, 4 bulan. 4 bulan. Lama juga lumayan. Lumayan gitu. Jadi selama 4 Mm. bulan itu ketika nasabahnya dia nggak bisa pembayaran, itu nanti kami konfirmasi lewat telepon mungkin, lewat WA mungkin Ya. yang bisa kami hubungi. Nah, kami biasanya beri waktu sekitar 1 minggu setelah jatuh tempo untuk bisa untuk menyelesaikan pembayaran ataupun bisa untuk jadi pilihannya ketika dia sudah jatuh tempo mau ditebus, Ya. mau diperpanjang. Ya. Diperpanjang itu dengan bayar jasa simpannya tadi. Mm-mm. Kemudian jika ada kenaikan harga emas, pinjamannya juga bisa ditambah. Nah, jadi kemarin dia pinjam 10 juta ternyata sudah naik di 4 bulan berikutnya. Mm-mm. Dia mau nambah pinjaman bisa lagi. Jadi kan dia mau nambah pinjaman buat untuk bayar jasa simpannya, kemungkinan juga bisa masih ada terima uang seperti itu kan, dan gadainya juga jadi 4 bulan lagi dari ketika dia pembayaran. Jadi dianggap digadai ulang seperti itu. Nah, ada juga yang tadi kalau memang dia nggak bisa banget nih, pilihan 3 tadi dia nggak bisa. Ternyata dia harus memang dilelang nih. Iya. Jadi proses lelang itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada program kami. Iya. Jadi kami bazar tuh. Ketika di bazar barangnya laku misalkan 5 juta. Ya. Nilai pinjamannya kemarin di Pegadaian tertahannya 4 juta. Nah, selama 4 bulan 4 juta dengan ditambah jasa simpannya, intinya kewajiban nasabah yang harus diselesaikan di Pegadaian 4.500.000 misalkan. Iya. Jadi hasil penjualan yang 5 juta dikurangi kewajiban nasabahnya 4.500.000, masih ada lebih 500.000. Iya. Nah, itu masih hak nasabahnya yang bisa diambil. Oh, masih bisa? Iya betul. Jadi nasabah itu ketika terlelang barangnya bukan hilang langsung hilang, enggak. Iya. Masih ada ketika penjualan itu melebihi dari kewajiban, dia masih mempunyai hak sisa penjualannya untuk bisa diambil. Oh, seperti itu. Nggak hilang langsung kayak gitu. Jadi ya kompensasinya juga nggak yang hangus-hangus gitu ya. Iya, kami ya sebisa mungkin menghubungi, sebisa mungkin memberikan solusi. Ternyata bisanya di tanggal sekian, apa kami bisa kasih toleransi ya seperti itulah. Memang kami di Pegadaian itu pelayanan kami memang kebanyakan itu lebih kekeluargaan, lebih santai, lebih ke ya nggak kaku lah seperti itu. Cuma tentunya pasti kami ada prosedur yang standar yang harus kami jalani kayak gitu kan. Tapi ya santai aja. Nasabah kadang-kadang nasabahnya ketika agak sunyi nih, dia malah rebahan di kursi nasabah, itu ya bisa terjadi di outlet-outlet kami, betul. Santai kayak gitu kan. Kadang dia habis jualan di pasar gitu kan, datang ke sini dia mau setor kan, nih aku habis jualan hari ini mau setor tabungan misalkan gitu kan. Ya santai kayak gitu aja. Karena memang kami kebanyakan itu ke UMKM. Lebih ke UMKM. Jadi memang selama Pegadaian ini dari tahun 1901 Mbak, Pegadaian lahir. Nah, sampai hari ini itu memang kami lebih dekat dengan masyarakat UMKM seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas emas lagi. Oke, boleh silakan. Saya tertarik sekali. Nah, Mas sendiri itu menyimpan emas fisik atau emas yang digital? Saya sih tergantung ya. Jadi memang kalau emas digital itu dia kan lebih fleksibel tuh. Jadi memang untuk emas di digital dia harganya cenderung lebih rendah. Jadi harganya dia karena emas yang ketika dicetak dia itu ada brandnya kan. Untuk brand kami ada Galeri 24, ada Antam dan lain sebagainya. Nah, kalau tabungan emas itu dia harga dasarnya, belum ada brandingnya. Jadi harganya lebih murah dan itu kita tadi bisa nabungnya suka-suka nih. Nah, mau 500.000, mau 200.000 kita tabung, dia kumpul kayak gitu kan. Ketika mau agak naik kita misalkan ada keperluan kita jual ataupun mau digadai saldo tabungan emas itu juga bisa. Bisa. Jadi 1 gram nih perlu cuma 1 gram aja, digadai 1 gram. Nanti
dia sistemnya kayak gadai tadi, jangka waktu 4 bulan, ternyata 1 bulan sudah mau dilunasi, kembali lagi saldonya. Jadi kalau tergadai dia terblokir, ketika dilunasi nanti kembali lagi saldonya. Itu tidak mengurangi saldo. Tidak mengurangi. Kan kadang biasanya ada ibu-ibu nih, dia gadai ini ada keperluan. Biasanya nih saya jual emasnya nih. Jadi dia jual, kemudian ketika sudah dapat uang dia mau beli lagi nggak bisa kebeli karena emasnya sudah naik. Nah, makanya itu salah satu manfaat pegadaian juga bagi masyarakat, dia cuma buat sementara. Saya gadai dulu, nanti saya bulan depan mau dapat uang nih. Gadai aja dulu sementara daripada dijual, kan sayang, apalagi barangnya nanti ada warisan lah, ada nilai historiknya dan lain sebagainya macamnya lah kayak gitu kan. Nah, jadi nasabah itu ketika sudah dapat uangnya, dia langsung tembusi barangnya, aman kayak gitu, nggak kejual. Seperti itu. Jadi apalagi belinya waktu dia punya barang itu harga 1.500.000 kemarin kan. Kalau dijual sekarang mungkin lebih untung, tapi ketika dia mau beli lagi harganya naik lagi, nggak bisa kebeli akhirnya. Mending digadai seperti itu. Jadi banyak ya keuntungannya. Ya, oke. Ya, tidak terasa perbincangan kita hari ini sangat menarik dan penuh insight ya. Betul. Ya, dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya momentum untuk memperbaiki ibadah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan hijrah dalam mengelola keuangan, mulai dari memastikan keuangan kita halal ya, pastinya seperti pelayanan pegadaian tadi juga halal ya. Halal, berinvestasi dengan bijak, mengatur keuangan secara rasional, serta memilih layanan yang aman dan memberikan keberkahan. Banyak kepada Mas Husay dari Pegadaian yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman pada podcast ini. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Ya, saya selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Polling Podcast Bareng Link selanjutnya.